apakah ada technical system yang dilakukan gitu ya? Oh ya, maksudnya kayak kita harus bisa coding atau gimana gitu. Oh enggak sih. Jadi kalau mau masuk cybersecurity itu nggak harus ngerti coding malah. Maksudnya tuh nggak harus kayak pinter banget, pastinya. Jago banget ya gitu nggak usah kayak harus jago fisika, matematika kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting itu sebetulnya adalah selama kita bisa ngerti jalur pikir seperti itu tuh bisa masuk cybersecurity gitu. Oke. Buat yang mungkin sobat digital yang masih SMA terus kepikiran mau masuk cybersecurity atau mungkin yang kuliah gitu ya udah pengen lulus terus mikir nih kalau kerja ke cybersecurity apakah aku harus jago fisika dan matematika? Kayak enggak. Kecuali mungkin kalian pengen masuk IT-nya itu bidang data science, data analis. Mungkin itu perlu ya statistik matematikanya perlu agak dikuatin. Sebetulnya kalau bisa juga itu nilai plus sih. Yes, Cuma pasti. kan nggak harus juga. Bahkan untuk jadi pentester tuh nggak harus ngerti coding lo gitu. Wow. Yang penting tuh ya ada keinginan untuk belajar dulu lah gitu. Iya. Walaupun memang nanti ujung-ujungnya harus tahu coding dikit-dikit ya gitu. Cuman kan nggak harus bener-bener paham banget gitu loh dari sejak awal tuh nggak harus kayak gitu. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, welcome back to Talkbox. Balik lagi barengan sama aku, Minbox Vira. Dan di episode kali ini kita bakalan ngobrolin seputar cybersecurity gitu ya. Tapi cybersecurity-nya seperti apa? Nah ini nanti kita coba kulik-kulik dengan narasumber yang udah hadir di episode kali ini. Ini keren banget menurut aku. Jarang banget ada perempuan gitu ya ibaratnya yang terjun dan mungkin sampai deep banget di dunia IT. Karena setahu aku biasanya rata-rata perempuan yang masuk ke IT itu abis itu switching karir ya atau ngerasa kayak ini kayak bukan jalan gue deh gitu. Tapi yang kali ini bener-bener diseriusin walaupun sebelumnya agak sempet belok dikit tapi ujung-ujungnya balik lagi kayaknya ke jalannya gitu ya. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo Kak. Halo, apa kabar Kak Safira? Halo Mbak, kabar baik. Terima kasih loh udah ditanyain kabarnya. Aku padahal niatnya mau nanyain duluan. Kakak apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Oke, Kak mungkin ini kita sebutannya sobat digital gitu ya. Oh ya, halo boleh. digital. Yes, thank you. Nah boleh tolong dikenalin dulu mungkin dengan siapa ini ya, biar mereka tuh pada kenal dulu. Kemudian saat ini tuh kesibukannya sehari-hari ngapain sih Kak? Oke, perkenalkan nama aku Mia gitu. Saat ini aku bekerja di Telkom Indonesia sebagai salah satu expert cybersecurity. Kebetulan kalau aku berkecimpungnya itu lebih ke arah GRC. Jadi GRC itu adalah singkatan dari governance, terus kemudian risk dan compliance. Nah kebetulan aku lebih ke arah risknya gitu, manajemen risiko. Jadi kesibukanku sehari-hari itu lebih ke arah gimana caranya aku mengelola manajemen risiko cyber di Telkom Indonesia, kayak gitu sih. Oh, I see. Wow, keren banget. Oke. Kalau misalnya mungkin kita biasanya, aku beberapa kali juga ketemu sama narasumber yang emang ya di bidang cybersecurity. Sekali lagi, bidang cybersecurity itu rasanya luas banget ya. Iya, luas banget. Luas banget gitu ya. Tapi jarang banget nemuin sama orang GRC nih. Jadi kayaknya bakalan banyak banget insight yang bisa kita dapetin dari Kania. Kania betul ya? Mia. Kamia, Ya. Nih Kamia betul. Salah N dan M-nya. Oke. Iya. Nah, Kamia, ini udah berapa lama berarti di dunia cybersecurity-nya dulu deh? Oh, kalau di cybersecurity-nya sendiri kira-kira hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Nanti bulan November berikutnya aku udah pas 4 tahun. Oh. Tahun ini. Oke. Yang bikin aku penasaran adalah Kamia ini kan mungkin ya perempuan gitu ya seperti yang kita tahu. Tapi kenapa awalnya memutuskan untuk masuk ke dunia IT gitu? Awal mula kecemplung ke dunia IT sebetulnya aku punya pemikiran yang sangat pendek. Oke. Gitu. Jadi waktu itu kan ya mungkin tau lah gitu kan tahun 2010-an awal lah gitu kan. Itu maksudnya kan internet baru bener-bener menyebar ke semua tempat lah ya gitu kan. Terus habis itu di sekolahku juga ada internet gitu, cuma kan lewat banget ya gitu. Terus akhirnya kepikiran kayaknya aku pengen ya masuk sekolah yang internetnya cepet gitu kan gitu. Jadi pemikirannya tuh benar-benar sempit banget gitu, cuma karena pengen masuk ke universitas yang internetnya cepat gitu, karena aku tukang ngedownload kan gitu kan. Okay. Suka nonton YouTube juga waktu itu kan gitu. Terus habis itu pas dicari-cari gitu informasi, kan dulu informasi nggak kayak sekarang ya, maksudnya kalau sekarang tuh kayak kita tinggal lihat TikTok atau lihat Instagram tuh kayak langsung dapat informasi kan. Yes. Gitu. Nah waktu itu aku kayak cuma dapat gosip-gosip dari orang-orang sekitar. Terus katanya tuh masuk IT Telkom, dulu namanya IT Telkom ya, menjadi Telkom University. Katanya itu tuh internetnya cepet gitu kan. Akhirnya masuk ke situ cuma karena itu aja gitu. Maksudnya orang-orang kan, aku pengen masuk ITB karena misalkan ITB itu bergengsi atau apa gitu kan. Aku masuk IT Telkom waktu itu lebih karena ada internet yang cepet nih gitu, bisa downloadnya cepet juga. Udah, maksudnya pemikiran bocah banget lah waktu itu. Oke. Iya. Wow, berarti
Oke, aku nggak expect Iya. bahwa alasannya itu sih. Alasannya bener-bener sepele banget. Iya, karena mungkin banyak orang yang masuk IT tuh, oh ya karena suka main game. Menurut Iya. aku itu oke lah ya gitu. Oh, karena kita suka ngoprek laptop. Atau mungkin kayak, kayaknya dilihat 5-10 tahun lagi kerjaannya cemerlang nih gitu Iya, ya. iya, iya. Nggak menyangka kalau misalnya ternyata karena pengen dapat internet cepat gitu. Iya, Internet cepat dan gratis biasanya kalau di kampus Iya, kan. iya, dan gratis, terutama itu sih. Karena Iya. kan waktu itu zaman-zamannya Speedy kan. Maksudnya Telkom waktu itu baru ada Speedy, terus Yes. habis itu yang mungkin yang lain juga ada, tapi kan nggak secepat itu gitu. Jadi bener-bener mikirnya sederhana banget lah gitu, nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Oke. Wah, tapi sebelum-sebelumnya nggak suka, maksudnya apakah tahu dunia IT yang kayak coding-coding gitu kak, data, jaringan dan segala macam itu emang udah tahu atau baru tahu pada saat kuliah? Udah tahu. Jadi kan Oke. kebetulan bapakku itu orang IT juga gitu. Maksudnya pernah jadi orang IT sebelumnya kan gitu. Dan jurusannya waktu itu sistem informasi. Terus habis itu kan aku tanya-tanya kan gitu, Pak kira-kira kalau misalkan di sistem informasi kayak apa gitu. Terus bilangnya, oh sistem informasi kalau misalkan buat kamu kayaknya cocok. Soalnya kan kamu nggak terlalu suka yang teknik banget kan gitu. Nah sistem informasi itu kayak kamu tuh bisa menjelajah ke semua tempat gitu loh gitu. Terus habis itu ya udah kan pertama udah karena memang pengen itu kan, pengen internet cepat. Kedua di Telkom juga ada jurusan sistem informasi gitu. Habis itu ya udah aku coba apply dan masuk gitu. Udah gitu aja. Udah sesimpel Bener-bener, itu. iya sesimpel itu gitu. Jadi pas SMA aja aku juga kayak gitu sih. Jadi pas masuk SMA tuh kebetulan salah satu SMA terbagus di Bandung kan. Cuma waktu itu pemikirannya adalah aku pengen supaya bisa jalan-jalan ke Ciwok udah. Udah, karena pengen jalan-jalan Iya gitu. gitu aja, makanya jadi kayak pemikiranku pendek banget gitu loh waktu dulu tuh. Lebih ke simple sih, Simple, aja ya iya, orangnya iya, ya. iya, Nggak mau iya. yang kayak, terlalu mikirin 10 tahun ke depan bla 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 gitu. Aku tuh nggak ada kepikiran ke arah sana, pengen jadi apa juga aku nggak tahu waktu itu. Oke, tapi cita-cita waktu pas kecil apa kak? Aku pengen jadi penulis malah. Oh iya, pengen jadi penulis? Iya, pengen jadi penulis. Nggak tahu ya, soalnya kan aku suka nonton, suka nonton. Ya suka nonton Harry Potter sama suka baca Harry Potter juga kan. Terus habis itu kayak, kok kayaknya keren banget ya gitu bisa nulis kayak gitu. Maksudnya itu kayak karya kamu kemudian dibukukan sampai ke seluruh dunia kan gitu. Sebetulnya pengen kayak gitu. Cuma waktu itu, maksudnya kan ya dengar dari bisik-bisik tetangga juga kan gitu. Waktu itu informasi belum sebanyak kayak sekarang. Katanya kalau misalnya kamu mencoba untuk berkecimpung di dunia sastra tuh bakal susah buat jadi pekerjaan gitu kan. Dan itu juga kan akhirnya tuh kayak apalagi kan stigma zaman sekarang sampai sekarang juga masih ada sih. Cuman kan waktu pas dulu keras banget ya stigma kalau orang IPA tuh lebih keren daripada masuk IPS gitu loh. Ya kan kayak gitu banget kan gitu. Dari situ akhirnya aku mencoba untuk masuk IPA, terus habis itu dari IPA masuk ke IT gitu. Oke, wah iya tapi kalau misalnya ngomongin apakah di sastra itu banyak pekerjaannya atau enggak, aku kayaknya nggak bisa ngomong karena bukan anak sastra juga. Jadi silakan anak sastra tulis di kolom komentar. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin beda gitu. Iya betul. Kalau bisa sih jangan sampai kayak aku gitu. Pemikirannya tuh kayak ngikutin kata orang itu jangan deh gitu. Jangan mau gitu. Karena mungkin Iya, saat itu, waktu itu juga informasinya belum, ya masih belum banyak. Terus kemudian apakah karena waktu itu pengen jadi penulis, terus sempet akhirnya jadi nyemplung ke dunia jurnalis dulu nih sebelum ke IT, gimana tuh kak ceritanya? Aku sempat baca-baca kayaknya kakak sempat nyemplung juga nih ke dunia jurnalistik. Jadi sebetulnya sebelum ke dunia jurnalistik itu aku pernah kayak semacam ikut lomba, beberapa jenis lomba gitu kan. Salah satunya aku ikut lomba lomba bikin artikel di salah satu majalah. Tapi sekarang majalahnya udah nggak terbit lagi gitu kan. Nah, waktu itu pas aku coba iseng-iseng kirim artikel ya menang gitu kan. Terus habis itu dari situ aku ngerasa kayak wah kayaknya bisa nih aku coba gitu. Aku coba ke jalur yang berbeda gitu kan gitu. Karena pas udah sekitar setahun di dunia IT gitu kan, maksudnya kuliah di dunia IT tuh kayaknya kayaknya kurang gitu ya. Maksudnya itu kayak tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Dan waktu itu juga akhirnya pas setelah lulus itu memikirkan kayaknya mungkin aku bisa mencoba untuk banting setir gitu kan. Waktu pas lulus kuliah gitu, dan kebetulan aku coba-coba apply gitu, salah satunya itu ke Pikiran Rakyat gitu kan. Nah pas di Pikiran Rakyat aku salah satu, maksudnya buat mereka juga itu termasuk yang asing loh gitu, karena kan kebanyakan yang keterima di sana itu adalah jurnalis gitu, maksudnya atau enggak seenggaknya yang memang dia kuliah di bidang komunikasi gitu kan gitu, tapi tiba-tiba mereka terima orang IT gitu. Mereka juga kayak pengen nyoba-nyoba dulu kan gitu, karena pas aku ikut tes mereka tuh selalu lulus gitu. Dan dari situ mereka kayak ya udah kita cobain gitu menerima orang IT gitu kan. Aku sebetulnya nggak terlalu lama juga sih di sana gitu, kayak cuma beberapa bulan doang kan gitu. Tapi pas di situ aku nerima banyak banget informasi juga gitu. Misalnya kayak belajar banyak juga gitu, bahwa ternyata
menjadi jurnalis itu nggak semudah yang terlihat gitu kan gitu, karena kesannya kan kayak oh jadi jurnalis itu berarti mencari berita, terus habis itu mencari fakta bikin berita gitu. Ternyata nggak semudah itu juga bikin berita gitu, karena kan pengalaman aku nulis artikel dengan mencari berita dan menulis fakta sampai jadi sebuah informasi kan tuh dua hal yang berbeda kan gitu. Dan ketika aku mencoba, kayaknya mungkin bukan jalurku juga gitu. Saya tuh agak sulit kayak gitu, karena kan pemikiran orang IT dan pemikiran orang yang memang sudah terbiasa dengan bidang sosial tuh kayak beda jauh gitu loh, ya kan gitu. Jadinya aku agak sulit untuk bisa langsung terjun ke tempat seperti itu. Makanya akhirnya aku ya udahlah, aku mencoba untuk kembali ke jalur yang sirkel mustaqim lagi gitu. Sirkel mustaqim. Gitu, kembali ke jalan yang lurus lagi gitu. Ke jalan yang lurus. Gitu sih. Oke. Iya bener-bener sih. Aku pengen tahu timeline-nya setelah Kamia itu Kamia kuliah nih S1. Habis itu setelah itu kemana sih Kak? Sampai akhirnya sekarang di Telkom itu, sebelumnya perjalanannya seperti apa? Oke, jadi sebelumnya kan tahun 2014 aku udah lulus ya gitu. Habis itu aku keterima di Pikiran Rakyat. Nah setelah aku keterima Pikiran Rakyat, beberapa bulan aku nggak betah, akhirnya aku keluar kan gitu. Ya itu yang dicontoh ya gitu. Cuma maksudnya buat aku pembelajaran juga gitu kan. Aku jadi ngerti bahwa jadi jurnalis itu nggak semudah itu, dan teman-teman jurnalis tuh kayaknya oke banget lah gitu. Aku belum bisa seperti mereka gitu. Terus habis itu aku kayak mencoba untuk kontemplasi kan gitu. Apa sih sebetulnya aku inginkan gitu. Nah mungkin ini juga pelajaran buat teman-teman yang nantinya mau ngambil jurusan kuliah gitu. Kira-kira nih gitu, pada saat SMA itu setidaknya sudah tahu mau ngapain, atau katakanlah nggak tahu mau ngapain tuh setidaknya tuh kamu jangan ikutin kata orang gitu. Karena aku waktu itu kayak ngikutin katanya ya kan gitu, tapi ternyata menyesal gitu loh. Jadinya tuh kayak akhirnya mulai down lah gitu. Mungkin kalau kita nyebutnya quarter life crisis ya gitu. Ngalamin waktu pas itu kan, waktu pas lulus kuliah. Terus dari situ ngalamin quarter life crisis dan ngeliat kayak orang-orang tuh kok kayaknya tuh bisa S2 ke luar negeri, terus habis itu kok bisa langsung menikah, kok bisa sempat pekerjaan gitu. Sementara aku kayak masih di sini-sini aja gitu kan. Ya akhirnya aku kayak mencoba untuk menggali apa sih sebetulnya aku inginkan, apa yang aku bisa gitu, dan kira-kira apa yang sebetulnya aku senangi gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku terpikir, oh aku kan ternyata senang melakukan research ya gitu, dan aku juga suka menulis gitu. Gimana kalau misalkan aku mencoba untuk jadi dosen gitu, awal mulanya di situ. Dan aku pernah sih sempat jadi dosen juga gitu. Jadi aku 2015 itu masuk ke ITB gitu kan S2. Dan waktu itu pertimbangannya masuk ke cybersecurity itu karena aku mikir ini kayaknya bakal bagus tuh ke depan gitu. Nah, baru mulai agak dewasanya di situ gitu loh. Pikirannya tuh udah mulai panjang. Akhirnya mulai panjang ya? Gitu kan. Ya awal mulanya tuh cuma kayak oh karena ini karena itu, akhirnya tuh oh kayaknya ini bakal bagus deh untuk aspek prospek ke depan gitu kan gitu. Baru setelah itu aku masuk kira-kira 1,5 tahun sih kuliahnya kan. Karena memang cuma 3 semester gitu kalau di sana tuh. Setelah 3 semester baru aku akhirnya mencoba untuk jadi dosen gitu. Tapi sebelum jadi dosen itu aku pernah sempat terlibat di satu proyek. Itu proyek waktu itu proyek rahasia negara ya gitu, dan aku waktu itu belum bisa bilang. Tapi setelah akhirnya aku terlibat di proyek itu, kemudian akhirnya aku jadi dosen gitu di alma materku sendiri ya, di Telkom University kan, udah ganti nama di jurusanku yang kemarin gitu kan. Aku ngambil jurusan informasi kan. Kebetulan di sistem informasi yang waktu itu udah mulai agak sedikit berkembang tuh gitu. Jadi scope mereka itu nggak cuma terkait dengan database, nggak terkait dengan programming aja gitu kan, tapi udah mulai meluas ke arah IT governance gitu kan. Situ kebetulan cocok kan dengan apa yang sudah pernah aku pelajari sebelumnya gitu. Jadi ketika aku saya mengaplikasikan ilmuku ke jadi dosen itu di sana, akhirnya ya terpakai gitu. Cuma ternyata anak-anak di sana kritis banget gitu. Maksudnya beda dengan zamanku ya gitu. Mungkin kalau karena di tempatku itu kan, maksudnya di zamanku dulu itu kayak kita tuh nurut-nurut aja gitu apa kata dosen gitu kan. Dosennya mau apa iya gitu kan. Dan ketika ditanya tuh banyak diemnya gitu kan. Tapi waktu pas akhirnya aku ngajar mahasiswa tuh mereka banyak nanya gitu. Begini begitu. Dari situ akhirnya aku terpikir juga kan, wah kayaknya kalau jadi dosen aja nggak bisa nih gitu. Karena kan IT itu kan sifatnya aplikatif ya. Ketika misalnya kita cuma belajar teorinya, misalnya katakanlah teori belajar pemrograman gitu kan. Kita baca codingan juga kan bingung ya. Tapi kalau kita misalnya katakanlah nge-coding langsung gitu di komputer kan agak lebih, oh kebayang maksudnya seperti ini gitu kan. Akhirnya dari situ terpikir, oh, kayaknya aku mencoba untuk ini deh gitu, kerja di bidang yang lebih praktis gitu lah, jadi praktisi gitu. Dan akhirnya aku coba-coba apply, pas coba-coba apply itu tiba-tiba dapat ya keterima di Telkom gitu.
Jadi perjalanan aku sampai ke Telkom tuh ya lebih karena keberuntungan juga salah satunya gitu. Karena kebetulan di Telkom waktu itu lagi ada bukaan kan, gitu bukaan untuk anak ITB. Jadi kan kalau biasanya tuh kalau ITB tuh sering kayak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan gitu. Misalnya katakanlah ada ini gitu, ada misalkan lowongan pekerjaan di perusahaan A gitu. Nah itu biasanya tuh akan mengutamakan anak ITB gitu. Jadi jalurnya tuh biasanya tuh suka kayak misalkan cuma 2 minggu gitu si ininya tuh si pembukaannya gitu. Dan waktu 2 minggu juga udah selesai, jadi interview selesai, habis itu tes psikotes juga selesai gitu, sampai ke ya itulah gitu, tes kesehatan juga sampai cuma 2 minggu gitu. Waktu itu aku juga cuma 2 minggu aja soalnya kebetulan. Wow, berarti sebelum sampai di Telkom ini perjalanannya lumayan panjang ya? Panjang banget. Yang sebelumnya masuk kepikiran anaknya tuh jadi jurnalis, terus kemudian gak betah dulu, ada drama-drama itu gitu ya. Kemudian memutuskan akhirnya untuk S2, terus jadi dosen, sampai akhirnya baru ke Telkom gitu. Oke, nah tapi yang bikin aku penasaran adalah waktu pada saat kuliah itu kan jurusannya sistem informasi betul ya, yang pas S1. Kenapa abis itu masuk role-nya yang sekarang itu cyber security? Karena kan sebenarnya cukup banyak ya bidang-bidang di IT, tapi kenapa pilihnya cyber security itu Kak? Jadi awal mulanya aku di Telkom tuh bukan masuk ke situ langsung gitu. Aku lebih ke planning yang sifatnya tuh lebih strategik banget lah gitu, misalnya gitu. Jadi ke corporate strategic planning yang sifatnya benar-benar luas banget, ruang lingkupnya tuh udah grup gitu, bukan Telkom aja gitu kan. Nah aku bikin perencanaan jangka panjang untuk perusahaan selama 5 tahun ke depan gitu kan. Dan salah satunya itu adalah aku juga harus memikirkan risikonya juga gitu kan. Nah dari situ kemudian sekitar 3 tahun aku di situ, aku kemudian pindah ke cybersecurity karena waktu itu memang dari backgroundku kan udah jelas ya gitu cybersecurity, terus habis itu kebetulan lagi dicari gitu orang-orang yang punya background seperti itu. Aku ditarik kan masuk ke sana jadinya. Itu sih. Oke, wow. Day to day-nya Kakak sebagai cyber risk officer di Telkom biasanya ngapain aja sih Kak? Mungkin banyak juga nih sobat digital di rumah yang baru tahu tentang pekerjaan ini gitu kan ya di bidang cyber security, apalagi kan mungkin kalau aku bisa bilang belum banyak. Ya ada sih, tapi mungkin nggak sebanyak pentester lah kayak gitu ya, nggak sebanyak security engineer. Nah, kira-kira kalau misalnya kami ya sebagai cyber risk officer itu day to day-nya seperti apa Kak? Oke, jadi sebetulnya kalau di tempatku itu ada sekitar 4 divisi gitu ya. Jadi kan tim cybersecurity itu terpecah lagi ke unit lagi gitu. Nah, aku kebetulan waktu itu jadi GRC-nya kan, bagian GRC. Kemudian ada teman-teman yang memang lebih ke SOC kan, yang pentester dan sebagainya gitu kan. Ada teman-teman yang sifatnya itu development gitu kan. Jadi developing ini gitu kan, aplikasi gitu. Ada juga yang sifatnya itu jualan gitu. Jadi kita jualan jasa cybersecurity keluar gitu. Oh, oke. Nah, aku waktu itu masuk ke GRC-nya. Sebetulnya kalau sekarang tuh karena ada transformasi organisasi, aku jadi bukan GRC banget sih sekarang gitu. Cuma pekerjaanku masih sama gitu, terkait manajemen risiko gitu. Jadi aku tugasnya sehari-hari itu mengelola manajemen risiko di perusahaan, bukan perusahaannya, manajemen risiko di direktoratku sendiri gitu di cybersecurity gitu. Jadi kayak misalnya sebetulnya kira-kira nih kalau seandainya tim cybersecurity tidak menjalankan suatu urusan gitu ya, misalkan suatu urusan, apakah nantinya bisa berdampak ke perusahaan gitu. Nah itu biasanya aku mencari, kan kita biasanya suka punya program kerja ya buat setahun yang akan datang gitu. Nah kira-kira dampaknya apa nih kalau seandainya kita tidak menjalankan program kerja ini, atau misalkan katakanlah dampaknya apa sih kalau seandainya program kerja ini tidak bisa kita laksanakan dalam waktu setahun ini gitu kan. Nah itu yang biasanya aku cari, dan itu biasanya aku laporkan per bulan ke ini gitu, ke tim manajemen risiko yang pusat gitu. Jadi di Telkom itu ada tim manajemen risiko pusat juga gitu yang memantau seluruh dari ini informasi dari berbagai tempat gitu. Itu biasanya sekitar 3 bulan sekali itu suka ada penilaian gitu. Oh gitu. Ada penilaian khusus gitu dari teman-teman yang di pusatnya itu gitu, dan mereka juga akan meminta informasi terkait dengan profil risikonya di security seperti apa gitu. Nah, supaya nantinya kan setidaknya tuh untuk yang ya bos-bos gitu ya gitu kan, biasanya kan mereka suka pengen tahu informasi ya gitu. Supaya nanti yang di board of director tuh tahu gitu, oh ternyata kita lagi seperti ini kondisinya kayak gitu. Oh, I see. Oke. Tapi berarti kayak gitu tuh apakah ada technical system yang dilakukan gitu Kak? Technical gitu ya? Oh ya, maksudnya kayak kita harus bisa coding atau gimana gitu? Oh enggak sih. Oh enggak. Jadi kalau mau masuk cybersecurity tuh nggak harus ngerti coding lah. Maksudnya tuh nggak harus kayak pinter banget pastinya. Jago banget ya gitu nggak usah kayak harus jago fisika, matematika kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting itu sebetulnya adalah pikiran kita logis gitu. Jadi misalnya katakanlah ya kan kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Selama kita bisa ngerti jalur pikiran seperti itu tuh bisa masuk cybersecurity gitu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi itu buat yang mungkin sobat digital yang masih SMA terus kepikiran mau masuk cybersecurity, atau mungkin yang kuliah gitu ya udah pengen lulus
Terus mikir nih kalau kerja ke cyber security apakah aku harus jago fisika dan matematika gitu kan? Kayak enggak, kecuali mungkin kalian pengen masuk IT-nya itu ya ke bidang data science, data analis, mungkin itu perlu ya statistik, matematikanya perlu agak dikuatin. Tapi kayaknya kalau untuk ke cyber security kebutuhan skillnya bukan di situ gitu ya. Sebetulnya kalau bisa juga itu nilai plus sih, Yes, cuman pasti. kan nggak harus juga. Bahkan untuk jadi pentester tuh nggak harus ngerti coding lo gitu. Oh iya, Iya. Yang wow. penting tuh bisa ya ada keinginan untuk belajar dulu lah gitu. Iya betul. Biasanya tuh kayak ya walaupun memang tuh ujung-ujungnya harus tahu coding dikit-dikit ya gitu. Cuman kan nggak harus bener-bener paham banget gitu loh dari sejak awal tuh nggak harus kayak gitu. Betul, yang aku tahu sih yang penting harus logiknya harus paham. Iya. Untuk logika pemrogramannya ya tetap harus tahu Iya. gitu ya. Nah ini ada satu title yang menarik gitu ya, Data Protection Officer. Itu tuh apa sih Kak? Oke, jadi kan mungkin udah pada tahu ya kalau sekarang di Indonesia udah ada UU baru gitu, UU nomor 22. Yes. UU nomor berapa ya? Aku lupa. Pokoknya UU tahun 2022 gitu terkait dengan perlindungan data pribadi gitu. Nah, kebetulan kalau di Telkom sendiri sudah ada yang namanya itu Data Protection Officer gitu. Kita punya satu unit khusus untuk mengelola data pribadi gitu. Jadi kan sekarang pemerintah Indonesia itu kan lagi gencar-gencarnya meminta kita supaya ini ya gitu menjaga data pribadi terutama perusahaan gitu. Jadi misalnya katakan ada perusahaan yang katakanlah misalnya nih perusahaan itu mengumpulkan suatu survei atau mengumpulkan suatu data pribadi milik customernya, itu perusahaan itu harus bisa mengelola data pribadi itu dengan sangat cermat gitu. Kan pasti biasanya kan perusahaan mengelola itu untuk kepentingan ini kan perusahaannya kan, misalnya katakan buat marketingnya gitu, buat jualan dan sebagainya. Nah tapi kalau seandainya perusahaannya itu tidak bisa mengelola itu data dengan benar gitu, jadi kan ada kemungkinan dihack dong gitu sama pihak yang nggak berkepentingan gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya katakanlah dihack, ya berarti kan ada yang salah dengan pengelolaan data pribadi di perusahaannya. Nah, itu bisa menyebabkan sampai kira-kira bisa sampai 2 triliun loh. Karena apa kerugiannya itu? Bukan kerugian, jadi kita bakal didendanya 2 triliun. Wow. Itu belum termasuk sama pasal-pasal yang lain loh yang nanti akan mengikat itu gitu. Jadi kalau katakanlah perusahaannya itu nggak mampu mengelola data pribadi, bahkan bisa sampai dibekukan usahanya. Gitu. Jadi sampai seperti itu si data pribadi itu sekarang gitu. Nah, kebetulan kalau di tempatku itu udah ada udah ada unit khusus gitu yang mengelola itu, dan kami teman-teman tim security itu harus tahu juga gitu. Karena sebetulnya antara data privacy atau data pribadi ini dengan cyber security itu berkaitan erat. Walaupun sebetulnya enggak ini ya, kayak overlap lah gitu. Istilahnya itu kayak overlap gitu. Jadi kayak kita tuh juga harus bisa melindungi ini juga gitu. Walaupun sebetulnya kami tidak secara khusus ini gitu ya. Maksudnya nggak harus melindungi data pribadi aja, tapi semua data juga kita harus lindungi kan kayak gitu. Itu sih. Makanya jadi teman-teman di tempatku juga rata-rata ya harus ngerti juga yang dimaksud data pribadi itu apa. Misal katakanlah kayak nama, alamat gitu kan, dan lain sebagainya kayak gitu-gitu sih. Wow, lumayan juga ya, dendanya 2 triliun loh ya. Bisa sampai 2 triliun. Bisa sampai 2 triliun, dan worst case-nya adalah ya dibekukan usahanya gitu ya. Oh, sorry, bukan 2 triliun, 2% dari revenue perusahaan. 2% dari... Ya, maaf, salah. Kalau revenue perusahaannya besar ya semakin besar lah pasti ya. Iya. Wow, gede banget. Itu kalau perusahaannya aja, kalau perorangan tuh bisa sampai 5-6 miliar loh. Itu perorangan. Jadi katakanlah aku nih gitu ya, amit-amit ya nggak terjadi. Misalnya katakanlah aku terbukti melakukan pelanggaran terkait data pribadi gitu. Itu aku harus dibayar 5 miliar, bisa sampai situ. Wow. Kayak ini siapa gitu kan gitu. Karena pertama udah penampilan aku nyentrik gitu kan. Aku kan suka dandan yang agak aneh ya gitu kan. Ya ala-ala wibu lah kayak gimana gitu kan, dan ala-ala wibu gitu. Terus habis itu udah begitu gap usianya juga nggak terlalu jauh kan waktu itu. Jadi murid-muridku waktu itu usianya sekitar 19 tahun mah ada gitu. Habis itu kan aku usianya sekitar 24 tahun. Jadi kan nggak terlalu besar ya gitu gapnya. Jadi ketika mereka manggil bu tuh kayak aduh belum ibu-ibu gitu. Jadi kayak aduh jangan gitu kan gitu. Pertama kali aku masuk kelas tuh aku bilang kayak gini, buat yang manggil saya ibu langsung dapet E. Itu langsung sening. Langsung hening gitu kan gitu. Perempuan yang di bidang IT itu kan ya terutama cyber security itu jarang banget kan. Justru ketika kamu ada di bidang itu kamu paling disorot loh gitu. Kalau serangan tuh itu tiap hari selalu ada serangan sih. Pasti ya, itu kayak pasti deh. Selalu ada serangan gitu. Dan kita suka kayak semacam bikin analisa gitu. Misalnya katakanlah serangan paling sering kemana sih gitu. Salah satu itu ke data centernya Telkom gitu. Oh, ke data centernya ya, Telkom. salah satunya gitu. Cuma tiba-tiba dihack sama orang. Ternyata dia lagi mencoba untuk nge-hack kita gitu. Jadi berbohong kan gitu. Padahal sebetulnya kita yang sedang mau dihack gitu. Bincang seru bareng anak IT hanya di Talkbox.